Meski masih dalam kondisi sakit, dengan dia berada di ruang perawatan rumah sakit, Shin Tae-yong, mantan pelatih Timnas Indonesia, nampaknya masih memberikan perhatian khusus pada Timnas Indonesia yang baru saja menyelesaikan pertandingan di round 3. Ia menyaksikan laga Indonesia versus China dan Indonesia versus Jepang, di mana sama-sama seperti kita ketahui, kemenangan kontra China memastikan langkah kita ke round 4. Tapi kekalahan 6-0 kontra Jepang seolah menunjukkan kelemahan besar yang masih dimiliki tim Garuda. Coach Shin pun coba untuk menganalisis apa masalah dan apa yang harus dilakukan timnas jelang round 4 dimainkan nanti. Lantas apa saja masukan dari analisis STY soal performa timnas? Berikut rangkuman selengkapnya. From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on FaceTime road, with the fire of Garuda in our souls we trust, in unity we rise from the dust. Jangan remehkan kecintaan Shin Tae-yong pada Indonesia. Pelatih yang memutuskan untuk mengambil kontrak untuk menangani timnas saat masih berada di era kegelapan, dengan ranking FIFA Indonesia saat itu ada di angka 170-an dunia. Sukses menunjukkan impact-nya untuk skuad Garuda. Tak hanya meningkatkan level kita secara umum, Coach Shin juga menunjukkan etos kerja yang tulus untuk mengubah wajah sepak bola Indonesia. Beragam prestasi ia torehkan seperti mengantarkan timnas ke Piala Asia untuk kali pertama sejak 2004 lewat jalur kualifikasi, lolos ke 16 besar Piala Asia yang jadi sejarah untuk kali pertama. Bahkan di level Piala Asia U23, Coach Shin sukses mengantarkan timnas menembus babak semifinal. Sebuah prestasi yang gak pernah timnas raih sebelumnya. Dan itu kenapa ia begitu dicintai oleh penggemar timnas Indonesia. Hal yang kemudian ia balas dan terus Coach Shin tunjukkan hingga saat ini. Dimana saat timnas main, pelatih asal Korea itu selalu menyaksikannya. Mulai dari laga kontra Australia, di mana kita kalah 5-1, laga kontra China, dan terbaru, laga kontra Jepang, di mana timnas kembali kalah besar dengan skor 6-0. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of Nah, bicara soal laga kontra Jepang dan keberhasilan timnas Indonesia lolos ke round 4, Coach Shin yang diketahui masih menjalani pengobatan di rumah sakit Korea, nampak menyempatkan diri untuk berbincang soal performa Indonesia. Menurutnya, di laga kontra China, Indonesia telah bermain baik, dengan Ricky Kambuaya juga tampil impresif. Meski ia juga menilai jika tim belum bermain dengan sempurna, dan cukup disayangkan hanya mampu mencetak 1 gol di laga kontra China. 힘든 경기 우리 선수들이 잘 치러줬고, 사실은 뭐 경기 내용이나 떠나서 무조건 이기는 경기 했어야 되는데, 그래도 니키 캄보야나 전반적인 모든 선수들이 최선을 다해줬고, 그래도 한 골밖에 못 넣은 거에 대해서는 좀 아쉽다. 우리가 그 경기를 이기면서 이제 4차전 진출했지만, 그래도 선수들이 그런 경기에서 좀 다득점을 하게 되면 4차전 가서도 선수들이 더 용기를 얻고 조직력이 생기면서 더 좋은 경기 할 수 있지 않았겠나 하는 게 조금 아쉬운 남지만은, 그래도 힘든 월드컵 4차 예선까지 갔다는 거에 대해서는 상당히 잘했고 칭찬해주고 싶다. Di situ, menurut Coach Shin, andai timnas bisa mencetak gol lebih banyak di laga kontra China, para pemain bisa lebih percaya diri di round 4 yang akan sulit, dan para pemain juga akan lebih berani selanjutnya. Sementara itu, saat ditanya soal persiapan di round 4, Coach Shin pun menjelaskan apa yang harus dilakukan para pemain timnas. Ia menilai di round 4 Indonesia akan menghadapi tim-tim dari Timur Tengah, dan karena laga akan dimainkan kalau tidak di Arab ya di Qatar. STY pun menyebutkan jika karena iklim sangat berbeda, maka hal pertama yang harus disiapkan adalah fisik. Sebelum memaksimalkan organisasi pertahanan dan menyerang, ini tak akan mudah. Tapi jika kita bisa menganalisis pertandingan-pertandingan kontra tim-tim Timur Tengah, kita bisa mengetahui keunggulan kita untuk mengatasi mereka. 이런 것이 상당히 이제 좀 기후가 다르고 환경적으로 다르다 보니까 아무래도 체력적으로 잘 준비해야 되지 않을까 하는 게 생각이다. 아무래도 조직력을 좀 더 극대화시킬 수 있는 부분이 생기면 좋을 테지만 그런 부분은 쉽지 않을 것 같고, 그래도 매 경기 중동 팀들 분석을 잘해서 우리가 중동 팀이 뭘 잘하는지, 그리고 우리가 잘하는 걸 하게 되면 중동 팀이 어떤 것을 우리한테 당하지 못하는 게 있는지,
그런 부분을 우리가 잘 연구하고 분석하면 후의 결과도 가져올 수 있다 생각한다. 감사합니다, 감독님. Jika mendengar apa yang disampaikan Coach Yin, kami sendiri setuju. Di laga kontra China, Indonesia dominan, tapi kurang klinis di depan gawang. Beberapa peluang matang gagal menjadi gol, dengan 1 gol dicetak melalui penalti. Artinya, ini adalah PR untuk meningkatkan kekuatan lini serang kita. Gak boleh cuma mengandalkan Ole, karena dalam 4 laga terakhir timnas, hanya Ole yang mampu mencetak gol dengan 3 gol. Sementara para pemain lain untuk mencetak gol masih belum terlihat. Ini kontras dengan apa yang ditunjukkan saat dilatih Coach Yin, di mana pemain lain bisa mencetak gol. Lalu soal persilangan round 4, STM menekankan perhatian pada cuaca di Timur Tengah yang bisa jadi ekstrim dan sangat lembab. Hal itu akan sangat mempengaruhi performa pemain yang tak terbiasa. Sehingga kami pikir STY benar dalam menempatkan fisik sebagai prioritas utama. Sederhananya, kalau fisik gak siap main di Timur Tengah, taktikal apapun akan percuma di lapangan. Nah, setelah fisik, STY baru menyebut pentingnya analisis pertandingan lawan-lawan dari Timur Tengah. Ini sangat sesuai dengan prinsip modern football, database preparation. In the echoes of history, our voices blend to the World Cup. Our journey ascends. Red and white, the colors we bleed for glory, for Di round 4 sendiri, 6 tim telah memastikan langkah mereka usai menempati posisi 3 dan 4 di putaran yang ketiga. 6 tim tersebut diantaranya Grup A ada Uni Emirat Arab atau UAE dan Qatar. Grup B ada Irak dan Oman, serta Grup C ada Arab Saudi dan Indonesia. Untuk drawing round 4 sendiri, aturan AFC melarang 2 tim dari grup yang sama di putaran ketiga untuk kembali bertemu di round 4. Artinya Indonesia dan Arab Saudi dari Grup C tidak akan satu grup lagi. Dengan pot 1 diisi Arab Saudi dan Qatar, pot 2 UAE dan Irak, dan pot 3 Indonesia dan Oman. Maka prediksi lawan Indonesia di round 4 nanti adalah Qatar dan Irak atau Qatar dan UAE. Bicara soal potensi lawan timnas, semua tim datang dari kawasan Asia Barat atau Tengah yang dikenal dengan kemampuan bertahan rapat dan fisik kuat. Kita sudah lihat kan bagaimana sulitnya menghadapi Irak di round 2, di mana saat itu kita selalu kalah, baik di kandang Irak maupun di GBK. Irak punya pemain-pemain yang skillful yang dikombinasikan dengan organisasi permainan yang rapi, kolektif kuat, unggul duel udara. Sementara Qatar, mereka adalah juara Piala Asia edisi terakhir, di mana selain kuat secara permainan, hati-hati juga dengan wasit. Untuk UAE, posisi mereka di ranking 42 FIFA. Kami pikir menjelaskan kenapa mereka juga nggak bisa diremehkan. UAE adalah tim dengan permainan kombinasi Eropa Arab, punya organisasi bertahan dan menyerang yang cukup rapi, di mana pada akhirnya nggak akan ada lawan mudah di round 4 ini. So, timnas jelas perlu persiapan komprehensif terutama soal iklim dan kesiapan mental fisik. Dan jika bisa adaptasi dan performa maksimal, peluang lolos ke Piala Dunia masih terbuka, meski sangat menantang. grand stage where dreams ignite. Indonesia rise into the spotlight with passion unbroken, with courage as our shield. Pada akhirnya, Shin Tae-yong memang sudah tak lagi berdiri di pinggir lapangan. Tapi cintanya pada timnas Indonesia belum pudar. Dari ranjang rumah sakit pun, ia masih menyaksikan, mencatat, dan menganalisis. Pesannya jelas, jika timnas ingin melangkah ke Piala Dunia, maka persiapannya harus ekstra, harus total, dan harus serius. Bukan sekedar latihan biasa, tapi latihan yang disesuaikan dengan medan sesungguhnya. Cuaca panas, lawan bertahan rapat, dan duel keras khas Timur Tengah. Coach Yin tidak bicara basa-basi, ia bicara realita di lapangan. Fisik harus jadi prioritas, finishing harus lebih tajam, dan semua pemain harus berani tampil. Bukan hanya mengandalkan oleh seorang diri. Qatar, Irak, UAE bukan nama yang bisa dianggap enteng. Mereka adalah tim top di kawasan Timur Tengah. Tapi sejarah selalu dimulai dari mimpi yang ditangani dengan kerja keras. Dan jika pesan Coach Yin benar-benar didengar, maka kita percaya jalan menuju Piala Dunia masih terbuka. Ayo Indonesia, untuk mimpi yang dulu hanya dongeng, kini saatnya jadi kenyataan. Rise into the spotlight.